Raya Abdul Rahman yang saya hormati dan rahmati Allah. Seperti biasanya, pada malam hari ini saya akan menjawab sekedar waktu yang ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertama, pertanyaan ke 1292. Apakah kita disunatkan menjawab iqamah dan membaca doa setelah iqamah seperti halnya sesudah azan? Mohon dijelaskan beserta dalilnya. Dari Umar Parabi di Darussalam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah waktu iqamah dan sehabis iqamah kita disuruh menjawab? Dengan kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, disebutkan idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Hadis rawul jamaah. Apabila Anda mendengar panggilan azan, panggilan salat, maka katakanlah seperti dikatakan oleh muazzin. Jadi apa yang dikatakan oleh muazzin itu yang kita jawab. Di hadis yang lain, kecuali waktu sampai kepada hayya 'alatin, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita disuruh menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini dasar hadis. Yang pertanyaan bukan begitu, yaitu pertanyaannya itu habis azan tadi. Untuk habis iqamat atau dalam iqamat apa yang kita baca? Di hadis tadi tidak disebutkan khusus azan. Nida itu dalam solat ada dua. Pertama nida azan, yang kedua nida iqamah. Itu iqamah itu menyebutkan sudah dekat kali dengan solat itu sendiri. Jadi apa disebutkan oleh yang melakukan iqamah juga kita jawab seperti tadi. Namun waktu mengucap oleh muadzin diucapkan qad qamatis shalah, ada hadis walaupun hadisnya dhaif, disuruh kita ucapkan aqamahallahu wa adamaha. Dasar hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah doa sesudah azan juga dibaca sesudah iqamah? Di sini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada perintah. Jadi habis iqamah tidak ada doa apapun. Kita terus menunggu takbiratul ihram imam. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tetap kita disunatkan membaca doa seperti doa sehabis azan. Alasannya adalah bisa dimengerti dari umum hadis, baina kulli adanaini salatul liman syaa. Di antara dua azan ada salat 2 rakaat bagi orang yang ingin melakukannya. Rasulullah menyebutkan di sini antara 2 azan. Maksudnya antara azan dengan iqamah. Berarti iqamah juga termasuk ke dalam golongan azan. Maka sehabis iqamah pun disuruh baca doa seperti doa sesudah azan. Itu dikiaskan ke sana. Dan juga kita temukan sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni yang disebutkan bahwa sehabis kita azan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah salli wa sallim ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini hadis walaupun dhaif, tapi ada hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Jadi kita dasar hadis tadi berarti ada doa tertentu sesudah iqamah. Cuma sedikit beda
kalimatnya, maksudnya sama. Demikian. Kepada yang bertanya di Darussalam. Pertanyaan berikutnya adalah tetangga saya sudah naik haji 2 kali. Tetapi sama tetangga bermusuhan, saling caci maki. Apakah sah ibu tadi naik haji? Ini sudah ke haji 2 kali, tapi dengan tetangga ribut melulu. Dengan jiran tetangga berantem satu sama lain. Apakah haji ibu yang sudah 2 kali tadi sah atau tidak? Oleh fuqaha, ulama fiqh menjawab, kalau haji tadi disebut apa dilakukan memenuhi syarat dan rukun, hajinya sah. Tetapi kalau ditanya apakah haji mabrur atau tidak, ini lain masalah. Sah dengan mabrur beda. Seperti sah solat, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Ini juga hajinya sah, cukup syarat cukup rukun, cuma kemabrurannya apakah ada atau tidak. Karena disebutkan oleh para ulama dasar hadis, min alamatil haji mabrur, sebahagian dari tanda haji seorang mabrur terima oleh Allah, ayyakuna ahsana halan min qablu. Kita melihat sikap orang tadi sehabis melakukan haji lebih baik dari sebelum haji. Mabrur. Wa ayyakuna qudwatan hasanatan li ahli baladi. Kemudian dia tadi dia haji tadi menjadi panutan, contoh teladan yang baik kepada penduduk di negerinya, tempat dia tinggal, menjadi contoh yang baik. Ini mabrur. Tadi ditampilkan oleh ibu tadi berlawanan. Berarti ini mudah-mudahan tidak demikian ya, kita harapkan mabrur. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Ibu yang demikian itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayu khalitahu ismun, dan juga tidak lagi bercampur baur dengan dosa. Pulang haji tidak lagi melakukan dosa dengan sengaja. Kemudian kana zahidan fid dunya wa raghiban ilal akhirah. Hidup di dunia penuh zuhud, tidak pengaruh lagi dengan gemerlapnya dunia. Pulang dari sana wa zahidan ilal akhirah. Kemudian begitu rindu mempersiapkan diri kembali ke kampung akhirat. Ini pertanda haji tadi mabrur. Kalau sebaliknya mardud, ditolak oleh Allah. Mudah saja melihat haji mabrur atau tidak. Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, kedua orang tua saya sudah meninggal dengan harta peninggalannya sebuah rumah beserta tanah. Rumah dengan tanah ditinggalkan. Kami kakak beradik 7 orang, 1 laki-laki, berarti 6 perempuan. Yang ingin saya tanyakan, rumah itu dikasih buat siapa? Ini bahasa ya. Rumah, ya maksudnya rumah tadi jatuh kepada siapa? Maksudnya karena saya tidak ingin rumah itu jatuh sama adik saya yang laki-laki. Kakak saya dan adik saya laki-laki itu sudah berkeluarga. Karena setelah orang tua saya meninggal, sikap dia sudah berubah. Yang saya khawatirkan nanti adik-adik saya diusir keluar dari rumah itu. Kalau rumah tersebut jatuh sama dia, sama anak laki tadi. Saya mohon penjelasan dari hamba Allah yang berada di Jantoy. Dia bertanya di Jantoy. Ini sudah lama pertanyaan ini, baru kita jawab pada malam hari ini. Jawabannya adalah seorang wanita, seorang ibu meninggal. Ahli warisnya adalah anaknya ada 7, 1 anak laki, 6 anak perempuan. Harta peninggalan hanya 1 rumah dengan tanah tempat berdirinya rumah tadi. Kepada siapa rumah tadi diwariskan, mendapat warisan sama siapa? Di sini berlakulah firman Allah, lidzakari mithlu haddil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Anak laki-laki 1, anak perempuan 6. Berarti kalau kita mencari KPT-nya adalah per 8. Anak laki-laki mendapat 2/8, dengan kata lain 1/4 dari rumah. Anak perempuan ada 6 orang, mendapat 3/4 dari rumah tadi. Masing-masing 1/6.
Nah, perempuan masing-masing 1/6, ada 6 orang, 6/6. 6/8, maaf. Untuk saya ulangi, kembali salah uraian saya. Untuk anak laki-laki 2/8, yaitu 1/4. Untuk anak perempuan sisanya yaitu 6/8. Masing-masing anak perempuan 1/8. Berarti 3/4 untuk anak perempuan. Jadi rumah tadi tidak seluruhnya kepada anak laki-laki. Anak laki-laki berhak hanya 1/4 saja dari rumah tadi. Yang lain adalah milik anak saudara-saudaranya yang perempuan. Jadi anak laki-laki ini tidak boleh langsung menguasai rumah tadi. Dia hanya hak punya 1/4 haknya, tidak lebih dari itu. Itu di segi hukum agama, hukum faraid, mawaris. Tetapi satu adat di Aceh yang harus kita junjung tinggi, selaras sejalan dengan syariat Islam, yaitu di Aceh diutamakan rumah peninggalan itu untuk anak perempuan. Itu adat Aceh. Kenapa demikian? Karena anak perempuan ini itu orang tuanya tidak ada lagi, yang bertanggung jawab kepada dia siapa? Maka ada tempat berlindung di rumah tersebut. Anak laki-laki dia bisa membuat rumah yang lain dengan pencahariannya. Itu di Aceh demikian. Sehingga termasuk adat di Aceh, terutama Aceh besar, itu biasanya anak perempuan kalau dia pisah habis nikah, habis kawin nikah, ya pisah dengan orang tuanya, diberikan walaupun 1 kamar rumah tempat dia tinggal. Ini suatu adat yang baik. Kenapa demikian? Mudah-mudahan Allah tidak melakukan demikian. Boleh kita berlindung pada Allah. Kalau terjadi perceraian, nanti anak perempuan ini ada tempat berlindung, ada tempat dia tinggal walaupun 1 kamar. Itu adat yang baik. Ini kita jawab kepada yang bertanya tadi. Jadi sekali lagi, anak laki-laki tidak boleh langsung menguasai, kecuali rumah tadi dia beli dengan menutup hak saudara-saudaranya perempuan, yaitu 3/4. Tapi sungguh baik, rumah ini sesuai dengan adat Aceh itu diberikan kepada saudara-saudaranya yang perempuan. Demikian kita jawab. Berikutnya adalah, saya sehari-hari jualan makanan keliling. Ada berapa orang menghutang makanan yang saya jual. Hutang tak bayar. Iya. Lama sekali enggak bayar-bayar sampai sekarang. Mau mengingatkan takut tersinggung. Hukum Islam bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ini begitulah orang jualan cari nafkah keliling, jajah makanan. Tapi ada saja orang yang berutang, sudah sekian lama tidak mau bayar. Mau diminta bayar takut tersinggung. Sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tersinggung. Boleh jadi yang berutang tadi sudah lupa karena sudah lama. Supaya lepas yang berutang pada kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya diingatkan, bapak atau ibu dulu sudah sekian lama pernah berutang sepotong kuih mungkin pada saya, belum dilunaskan. Saya ingatkan ini. Beri kita berdakwah dengan baik pada bersangkutan. Karena kalau tidak demikian, berarti orang tadi tetap dia berutang sampai dia meninggal, walaupun sepotong kuih tetap dia berutang. Dosa utang tidak akan terhapus sebelum yang berutang melunasi utangnya. Itu harus diingat betul-betul. Bahkan kalau sengaja tidak membayar, apalagi makanan itu dari darah daging bagi kita yang memakannya, Rasul sangat mengingatkan kita, ayulahmin nabata min haram fannaru aula bih. Dari mana saja yang tumbuh yang jadi dari barang yang haram, api neraka dipantas untuk bakarnya. Na'udzubillah min adzabin nar. Itu kita ingatkan. Jadi yang bersangkutan tolong ya, jangan ragu-ragu mengingatkan supaya lepas kita. Namun kalau ingin berbaik hati, ya mungkin memaafkan saja utang yang tidak banyak tadi, alhamdulillah Allah akan mengampuni yang bersangkutan. Demikian jawabannya. Berikutnya saya mau nanya, tolong jelaskan tentang beda salat hajat dan salat istikharah, dan bacaan ayat-ayat pendek tiap rakaat, dan kapan waktu salat, apakah boleh dikerjakan bersamaan? Terima kasih atas jawabannya. Jadi tanya menyangkut dengan salat hajat dan salat istikharah.
kita mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara. Hadis rawi Ahmad. Siapa saja berwudu dan berwudu sudah begitu bagus dan sempurna, kemudian orang tadi salat 2 rakaat, juga salatnya begitu khusyuk, begitu sempurna kedua-dua rakaatnya. Selesai salat, habis salat, dia minta sesuatu pada Allah, maka Allah akan memenuhi permintaannya. A'tahullah ma sa'al. Allah akan memenuhi permintaan orang tadi, mu'ajjalan atau mu'akhkhara, langsung diberikan ataupun ditangguhkan. Tidak langsung tapi ditangguhkan, tapi permohonan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hadis tadi berarti kalau kita punya hajat sesuatu, keperluan sesuatu, bukan hajat bahasa Aceh. Hajat bahasa Aceh nazar, itu beda. Ya. Jadi punya keperluan sesuatu, wuduk dengan sempurna, salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat dengan khusyuk tawadhu', minta habis salat pada Allah, Allah akan mengabulkan doa orang tadi insya-Allah. Walaupun mungkin tertunda sementara, tapi Allah akan mengabulkannya. Yang pertanyaan, apa dibaca ayat sudah Fatihah? Di ayat di hadis tadi tidak disebutkan, sehingga para ulama mengatakan boleh dibaca ayat apa saja. Sungguh baik ya kalau dibaca surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas, atau surah Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, boleh. Ini menurut para ulama yang mudah dihafal. Kemudian tentang salat istikharah, ya, pertanyaan yang sudah salat istikharah, itu ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Hadis Bukhari. Siapa saja timbul keraguan dan ingin menyelesaikan keraguan tadi, maka hendaklah orang tadi melakukan ibadah salat 2 rakaat selain salat 5 waktu. Dia salat sunat 2 rakaat selain salat 5 waktu. Jadi disebutkan di sini bahwa salat 2 rakaat salat istikharah tadi selain salat 5 waktu, fi ay waqtin min al-lail wan nahar, kapan saja siang dan malam, tidak ditentukan kapan waktunya. Boleh siang malam kapan saja, dan dia membaca sesudah Fatihah, ya, apa saja ayatnya tidak dibaca, tidak ditentukan. Ya, yaqra'u fiha bima sya'a ba'da al-Fatihah. Apa saja boleh dibaca sesudah Fatihah ditentukan. Kemudian orang tadi habis salam yahmadullah, memuji Allah, dan juga wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tsumma yad'u bid-du'a, kemudian dia berdoa sesuatu, minta pada Allah. Jadi kita kaum muslimin, kalau ada sesuatu lebih dari satu pilihan, boleh jadi 2, 3, 4 dan sebagainya, lebih dari satu, kita ragu-ragu mau pilih mana. Contoh, kita punya anak gadis. Anak gadis dilamar oleh 2 orang pemuda, 2 orang perjaka. Pemuda pertama kehidupannya pas-pasan, tapi taat, solih orangnya, taat pada Allah. Pemuda yang kedua, orangnya, penghidupannya lumayan, anak pejabat pula, kerjanya juga bagus, penghasilannya banyak, lumayan, tapi orangnya tidak taat, bahkan ugal-ugalan. Ya boleh jadi, ya kalau orang sekarang boleh jadi pilih yang kedua, karena segi harta dipandang. Tapi kita tanya pada Allah, ragu mau pilih mana ini, pemuda A atau pemuda B. Suduk dengan baik, salat 2 rakaat, habis salat minta pada Allah. Salat tadi salat istikharah, minta pada Allah, ilahi ya Rabbi, saya punya masalah, punya problem, punya muskilah, tak tahu mana yang lebih baik. Tanya pada Allah mana yang lebih baik dalam urusan kita ini. Namun sebelum kita bertanya, berdoa tadi, hilangkan, kosongkan pikiran kita, dada kita dari pilihan-pilihan semula. Mungkin sebelum sholat sudah punya pilihan, kosongkan itu. Apa yang terlintas di dada, di hati kita, itu yang kita ikuti.
biasanya sering dapat terus petunjuk dari Allah kalau dilakukan di larut malam. Salat istikharah dilakukan di larut malam, terus biasa nampak petunjuk. Kalau tidak terus gores di hati, mungkin di alam mimpi. Di alam mimpi itu diberi petunjuk oleh Allah. Dan kita sudah bertanya kepada Allah, petunjuk tadi mesti kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, membantahnya berarti kita membantah kepada petunjuk Allah. Biasanya itu diberi hukuman, sanksi orang yang sudah bertanya tadi. Nah, ini sebagai contoh. Seorang ditawarkan, dipromosikan 2 jabatan. Jabatan A, jabatan B. Pilih mana? Ragu dia. Tanya pada Allah dengan salat istikharah. Itu yang kita ikuti. Nah, demikian jawabannya. Berikutnya adalah saya ingin bertanya sedikit tentang nazar. Ka'oi bahasa Aceh ya. Hajat tadi. Ini ada suatu hal, yaitu kemarin saya lulus PNS, Pegawai Negeri Sipil. Ya. Ya, kalau di Malaysia kaki tangan kerajaan. Malaysia, iya. Ya. Jadi setelah keluar SK-nya, surat keputusan lulus tadi, ayah saya mengatakan di bahasa sini ya, ada nazar yang apabila lulus nanti akan menyantuni anak yatim pada gaji pertama saya. Gaji pertama diberikan kepada anak yatim. Sedangkan saya baru tahu kalau ayah saya bernazar demikian. Dan ini tanpa mufakat terlebih dahulu dengan saya. Nah, apakah nazar tersebut sah? Nah, ini sering dalam masyarakat. Yang bernazar orang tuanya, bukan bersangkutan. Sebenarnya dalam Islam, apa itu nazar? Nazar adalah mewajibkan yang tidak wajib untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya enggak wajib. Kita macam biasa, misalkan puasa, tidak wajib. Tapi entah sakit, Ilahi Rabbi sembuhkan saya dari sakit, saya akan puasa 3 hari lamanya. Allah takdirkan sembuh, wajib puasa. Itu nazar janji kita dengan Allah. Ini yang bersangkutan kalau lulus pegawai, gaji pertama akan diberikan untuk santunan anak yatim. Tapi bukan dia yang bernazar, ayahnya. Ini banyak terjadi. Ini keliru. Sebenarnya yang bernazar, yang wajib dipenuhi, yang bersangkutan yang bernazar. Ini bernazar bukan anak tadi, tapi ayahnya bernazar. Ini namanya nazar yang keliru. Tetapi mengingat perbuatan tadi baik, mulia, apalagi menyantuni anak yatim, saya anjurkan yang bertanya, walaupun anda tidak bernazar, tapi penuhi nazar ayahanda ananda ini, yang bertanya ini. Coba dipenuhi, karena itu menyantuni anak yatim merupakan perbuatan yang sangat mulia, disuruh dalam ajaran agama kita. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah, saya mau nanya, apakah berdosa jika seorang perempuan memakai celana panjang dan baju kaos lengan pendek, tetapi memakai jilbab bila di rumah? Nah, di rumah dia pakai celana panjang, baju kaos, tapi tangannya nampak, pakai jilbab. Apakah boleh atau tidak? Ini pertanyaan dari seorang wanita. Kaum muslimin dan muslimat, saudara para pendengar, dalam Islam sudah diatur mana aurat yang wajib ditutup oleh wanita, mana aurat yang wajib ditutup oleh pria, oleh laki-laki. Jadi perempuan ada batas aurat, laki-laki ada batas aurat menurut ajaran agama kita. Aurat perempuan adalah, mayoritas jumhur ulama mengatakan, seluruh badan illa wajhiha, kecuali ya wajah, kecuali mukanya, wayadaiha, dan kedua bukan wakafaiha, kedua tapak tangannya. Jadi yang boleh dibuka adalah muka dan tapak tangan. Selainnya semua adalah aurat yang wajib ditutup. Namun sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan muka juga wajib ditutup kalau di luar solat. Kenapa? Nah, disebutkan itu dalam Quran Karim, surah At-Taubah entah ayat 3 itu disebutkan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Orang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya yang biasa nampak.
Hiasan pada perempuan ada dua. Pertama adalah hiasan muktasabah, hiasan yang dibuat oleh manusia, gelang, cincin, kerabu, anting-anting dan sebagainya, buatan manusia. Itu perhiasan. Yang kedua adalah khalqiyah, zina khalqiyah, perhiasan ciptaan Allah. Perhiasan ciptaan Allah yang ada pada seorang perempuan yang sangat dikagumi, bisa membuat tergoda laki-laki adalah kecantikan rupanya, mukanya. Itu biasa tergoda laki-laki. Itu ciptaan Allah, hiasan ciptaan Allah. Oleh karena itu, perempuan di luar solat wajib menutup mukanya. Sehingga di Arab Saudi kita melihat memakai cadar. Ada yang pakai semacam mata saja nampak seperti Darul Arqam itu. Dan seperti kawat nyamuk di mata saja. Nah ini karena mengikuti pendapat tadi. Tapi ada hadis Rasul yang menyatakan suatu kali Asma binti Abi Bakar datang menjumpai adiknya Aisyah di rumah Rasulullah, istri Rasul. Wa 'alaiha thiyabun riqaq, dia memakai pakaian yang transparan tipis. Fa'arada Rasulullah, Rasulullah berpaling tak mau melihat kepada kakak iparnya. Faqala sambil mengatakan, "Ya Asma, innal mar'ata idza balatil mahid lam yasluh an yura minha ila hadza wa hadza." Asma, seorang wanita yang sudah datang haid, menstruasi, sudah balighah, tidak boleh dilihat lagi oleh orang lain kecuali ini, beliau menunjuk ke muka, dan ini menunjuk ke tapak tangan beliau. Ini mungkin yang diikuti oleh wanita di Asia Tenggara, dasar hadis tadi. Nah ini, jadi pertanyaan tadi, kalau yang di rumah Anda tempat tinggal itu mahram semua, dan suami bertanya, ataupun adik, kakak, abangnya dan sebagainya, ayahnya, itu lain masalah. Tapi kalau ada di rumah itu ajnabi orang lain, tidak boleh terbuka, harus menutup aurat dengan sempurna. Dan baju yang digunakan juga harus betul-betul lapang, jangan sempit, dan juga jangan tipis, jangan transparan. Ini baru sesuai dengan syariat Islam. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah saya siswi salah satu SMP di Banda Aceh. Saya selalu mengikuti ceramah di Masjid Raya, baik maghrib maupun subuh, termasuk ceramah Ustaz. Alhamdulillah anak. Ya, demikianlah, mudah-mudahan jadi pemuda-pemudi yang soleh-solehah. Saya mau nanya nih, di sekolah saya ada guru honor, guru agama honor, ya, yang mengajari kami supaya tidak pacaran. Akan tetapi guru saya tersebut tidak melaksanakan perkataannya itu. Bahkan guru saya itu berpacaran sama adik leting saya yang usianya baru 13 tahun. Dan guru saya itu umurnya 28 tahun. 15 tahun beda nih ya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana hukumnya berpacaran dengan anak yang umurnya 2 kali lipat dibanding dengan umur kita. Sedangkan guru saya itu mengajarkan kami agar tidak berpacaran. Dan dalam Islam pun dilarang berpacaran. Dan bagaimana pendapat Ustaz dalam hal ini? Mohon dijawab ya. Ini dari anak-anak SMP ya. Ya, sekolah sanawiyah. Ya, ini bertanya. Sebenarnya ya dalam Islam kita ingat firman Allah, paling guru agama ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah Anda menyuruh seseorang itu berbuat baik sedangkan Anda melupakan diri Anda? Kita suruh orang saja berbuat baik, diri kita lupa. Sedangkan kita mengerti isi kandungan Al-Quran kita. Afala taqilun, apa kamu tidak punya akal? Jadi sama orang tadi seperti orang tidak punya akal. Sama dengan binatang lah kalau kita kasarkan imannya. Jadi seharusnya seorang guru, mudah-mudahan tidak demikian ini ya, itu apa yang disampaikan kepada anak didiknya lebih dulu dilakukan terhadap diri sendiri. Ini anak didik dilarang pacaran. Memang dalam Islam tidak boleh pacaran, itu dilarang dalam Islam. Tapi guru sendiri berpacaran, sehingga ada satu satu pepatah dalam bahasa Indonesia, kalau guru kencing berdiri pasti anak kencing berlari. Itu kata pepatah bahasa Indonesia. Guru kencing berdiri, si anak kencing berdiri, si anak pasti sedang lari berkencingnya.
Nah, jadi dalam hal ini ya mudah-mudahan itu jangan dicontoh oleh anak didik dan guru yang bersangkutan. Kalau ada begitu tolong dirubah. Iya, sifatnya itu tolong dirubah. Berikutnya saya ingin bertanya, saya sudah berpisah dengan suami saya selama 2 tahun dan suami saya tidak mau menceraikan saya. Berdosakah saya kalau tidak membuat pengaduan ke KUA untuk fasakh? Di pertanyaan seorang ibu yang ditinggalkan oleh suami sudah 2 tahun tapi tetap sabar, tidak mau minta tuntut cerai, tuntut memasahkan ya, terhadap suaminya ini walaupun nafkah lahir batin tidak diberikan. Ini seorang ibu yang penyabar. Apakah berdosa berbuat demikian? Selama kita tidak melanggar yang dilarang oleh Allah, tetap tidak berdosa. Ibu ini tidak berdiam diri, tidak melanjutkan masalah ini, terutama mengadu kepada KUA. Saya jelaskan sedikit karena tamu-tamu di Malaysia ini. KUA itu kantor urusan agama, yang mengurus masalah agama tentang pernikahan dan tentang rujuk diurus oleh KUA di Indonesia. Dia tidak mau mengadu halnya oleh KUA, nanti dengan rekomendasinya dilanjutkan ke mahkamah syariah, baru dituntut fasakh. Tapi ibu ini tidak mau demikian. Jadi ibu tetap baik-baik saja. Bahkan kita doa kepada Allah supaya suami sudah 2 tahun ini sadar dan kembali kepada ibu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Jadi ibu tetap sebagai suami istri. Selanjutnya adalah bagaimana hukumnya salat jenazah dihargai dengan wang sampai 8 juta rupiah. Ini berdasarkan keterangan ketika kami datang ke rumah duka di wilayah kabupaten, saya tidak menyebutkan di mana. Tetap menjaga ya, kabupaten mana tidak saya sebutkan. Paket ini mulai memandikan, salat jenazah, menguburkan serta mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam. Yang sangat sedih, rumah duka kami lihat sudah tidak layak huni, sudah rumah reot. Kami perhatikan yang mengaji tidak berjamaah salat subuh, padahal musallanya hanya berjarak 15 meter dari kuburan tempat dia mengaji. Berdasarkan tata jawab dengan keluarga, berdasarkan tanya jawab dengan keluarga yang duka tadi, ada paket 4 juta, ada yang 8 juta, bahkan ada yang 12 juta. Bagaimana menurut pandangan Islam dari seseorang di Jambu Tape? Saya tidak menyebutkan siapa ya, dari seorang di Jambu Tape. Saya jelaskan, dalam Islam bila seseorang meninggal, itu kewajiban kepada orang hidup 5 macam. Dan tidak boleh dipungut biaya, tidak boleh diambil uang. 5 macam kewajiban fardu kifayah kepada orang hidup. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankannya. Yang ketiga, mensolatkannya, solat atasnya. Yang keempat, mengantarnya ke kuburan, tidak mungkin datang sendiri dia. Yang kelima, menguburkannya. Kewajiban orang hidup kepada orang mati. Tidak boleh diminta duit, diambil uang. Ini kewajiban orang hidup kepada orang mati. Tapi di sini, di kabupaten tadi, saya dengar bukan di sini saja ini, banyak orang ngomong pada saya. Ini tertulis, saya bacakan pada malam ini. Ada paket pula, mulai dari 4 juta sampai 12 juta rupiah mesti dibayar oleh keluarga yang meninggal. Sedangkan keluarga yang meninggal ini, rumah duka tadi, rumahnya sudah reot, mau roboh, mau runtuh rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Ini proyek yang menyebabkan kita itu dimurkai oleh Allah. Itu kewajiban kita, bukan diminta upah ongkos di situ kepada kewajiban kita fardu kifayah tadi. Apalagi dia ada-adakan yang tidak ada. Yang istilah agama disebut bid'ah. Itu jangan sembarangan disebut bid'ah hasanah, enggak bisa hasanah ini. Itu diambil kutip uang 8 juta sampai 12 juta, ngaji di kuburannya 8 hari 8 ada sampai 10 hari 10 malam. Ada tiap malam ada 1 juta rupiah.
Itu tukang ngaji di situ tidak boleh pindah-pindah. Katanya kalau pindah situ, berangkat situ, malaikat mungkar nakir akan datang menyoalnya. Jadi kalau tidak datang, kalau tidak pindah, malaikat tidak datang, takut pada orang. Jadi malaikat ini, astagfirullah, lebih takut pada manusia daripada Allah. Itu akidah yang karut, yang salah. Padahal malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tadi mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi mungkar dan nakir tetap perintah Allah yang diikuti, bukan takut pada manusia. Kalau begitu, berubahlah satu rukun Islam percaya pada malaikat, rukun iman percaya pada malaikat. Apa tugas mungkar nakir lagi? Tadi pensiunlah mungkar nakir. Tidak ada lagi tugas. Karena setiap yang mati, ya nangis ngajilah 10 hari 10 malam. Tidak ada tugas lagi mungkar nakir. Karutlah akidah demikian. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu diada-adakan yang perlu diberantas. Bahkan itu membawa begitu malapetaka bagi orang sedang kena musibah pula. Jual tanah, jual binatang, lembu, kerbau dan sebagainya. Untuk apakah tidak sayang kepada orang tua yang baru meninggal? Tidak dibayar dengan sekian. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hancur Islam ini. Ini harus jadi perhatian kita, bahwa sekali lagi ini tidak punya landasan hukum, baik Al-Quran apalagi hadis Rasulullah SAW. Demikian saya jawab. Oh maaf, saya agak emosi sedikit ini. Selanjutnya adalah, saya mau nanya, apakah saya berdosa menyuruh adik saya pisah sama istrinya? Karena baju-baju adik saya sudah dicampak keluar rumah oleh istrinya. Walaupun mulutnya tidak berkata apa-apa, tetapi mertuanya mengizinkan dan berkata, engkau lepas saja anakku. Adik saya ya laki-laki. Saya bingung, karena istrinya sedang mengandung 8 bulan. Saya mohon petunjuk Ustaz dari seseorang. Saya tidak menyebut siapa. Ya. Jadi adik orang ini bertanya, laki-laki ribut dengan istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Oleh istri, baju-bajunya dilempar keluar rumah. Bahkan mertuanya, ibu dari istri, mengatakan suruh lepaskan saja, ceraikan anaknya ini. Perlu saya ingatkan bahwa dalam Islam perceraian jangan sembarangan. Kalau tidak ada cara lain, baru seseorang dibenarkan berpisah dengan pasangan hidupnya. Yang paling dikutuk oleh Allah walaupun halal adalah perpisahan di muka dunia ini. Bahkan syaitan mendapat penghargaan dari raja-raja iblis bila mampu memisahkan antara sepasang suami istri. Kalau disesatkan yang lain biasa-biasa, tapi mampu dia memisahkan sepasang suami istri, baru naik pangkat dia. Ini tentera iblis. Oleh karena itu, saya pesan kepada saudari yang bertanya, Anda jangan memperkeruh suasana. Maksud saya, jangan Anda turut serta memisahkan mereka, tapi perbaiki mereka. Kalau juga tidak baik di rumah itu, sebaiknya adik Anda mencari rumah sendiri. Walaupun dengan sewa-sewa, tidak tinggal lagi sama mertua. Harus diingat bahwa seorang wanita yang sedang hamil cepat emosinya, cepat marah. Itu harus diingat. Apalagi sedang hamil 4 bulan. Yang dikandungnya adalah sepupu Anda, anak dari adik Anda. Jangan sampai nanti sebelum anak lahir, orang tuanya sudah berpisah. Masya Allah. Kecuali Allah berkehendak lain, berpisah mati. Janganlah berpisah hidup. Jadi lebih baik bagi orang demikian, minta nasihat kepada orang mengerti. Jangan memperkeruh suasana. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang mengerti jika Anda tidak punya pengetahuan. Demikian saya jawab. Selanjutnya adalah saya mau nanya masalah mandi junub. Apakah niatnya di waktu kita berwudu sebelum mandi junub? Dan bagaimana niat mandi junub yang benar? Dan apa berjunub dengan hadas besar itu sama? Ini pertanyaan. Begitulah pengetahuan kita muslim-muslimah sekarang ini. Masalah mandi pun nggak tahu lagi. Begitulah keadaan kita sekarang. Yang sudah menamakan diri ketika ini Serambi Mekah, syariat Islam sudah 8 tahun penuh, mandi janabah belum tahu nih rakyat Aceh. Ini pertanyaan, ya kita bahas dengan baik.
Seseorang berjanabah hadas besar, apakah dengan hubungan khusus, jima' dengan istrinya, itu disebut berjunub, berjanabah. Itu cara mandi janabah adalah, rukunnya ada 2. Pertama berniat. Niat itu adalah niat menghilangkan hadas besar dari tubuh yang bersangkutan. Dulu waktu kita kecil diingatkan doa mandi. Sebenarnya tidak ada doa mandi, niat mandi yang ada, bukan doa mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari an jami'i badani fardun alayya lillahi ta'ala. Hafal kita. Bukan doa, itu niat itu. Jadi hati berbicara demikian. Kalau kita artikan saya berniat atau sengaja saya mandi hadas besar. Saya mandi menghilangkan hadas besar dari tubuh saya, wajib atas saya karena Allah Ta'ala. Itu niat mandi. Kapan niat pertanyaan? Jadi niatnya adalah sewaktu mandi, bukan waktu mengambil wudu. Seseorang sebelum mandi sunat berwudu lebih dulu, sesuai nama di Rasul. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bila beliau berjanabah, cara mandi beliau masuk kamar mandi, beliau lakukan pertama cuci tangan beliau dengan air. Kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Habis itu beliau berwudu dengan sempurna kaudu'i shalah, seperti wudu salat. Baru kemudian beliau menyiram air ke atas kepala, masukkan jari-jari beliau ke celah-celah rambut sehingga rata semua. Baru kemudian beliau menyiram air ke atas tubuh beliau. Ini mandi Rasulullah. Jadi rukun mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh kita. Itu rukun yang kedua. Kalau ada najis di badan, dihilangkan. Itu rukun mandi. Nah, demikian jawabannya yang bertanya. Ya, sedikit lagi. Saya mau nanya, apakah bisa dalam pernikahan maharnya dibayar setengah dulu, misalnya mahar 10 manyam, tetapi yang sudah ada 7 manyam. Apa bisa pihak laki-laki berhutang mahar pada pihak perempuan? Dan bagaimana pada penyebutan ketika ijab kabul, apakah harus disebut utang atau bisa disebut tunai? Ini masalah mahar. Karena jawabannya panjang, waktu sedikit lagi untuk kita wudu, insyaallah akan kita jawab pertanyaan berikutnya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.